Dina, apa informasi terkini seputar penanganan kasus gagal ginjal akut di Indonesia? Ya, Syafina dan juga pemirsa, belum pulih sepenuhnya dari pandemi COVID-19. Ternyata kondisi yang baru saja terjadi beberapa waktu kebelakangan di Indonesia ini kembali terjadi begitu, yakni ada penyakit yang disebut-sebut sebagai penyakit gagal ginjal akut yang kuat diduga merupakan akibat dari konsumsi obat sirup anak-anak begitu. Kalau dari informasi yang kami dapatkan dari Kepala Biro Komunikasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Ibu Siti Nadia Tarmizi, yang baru saja kami wawancara secara eksklusif sekitar 1 jam yang lalu. Memang sesuai dengan yang Syafina sampaikan tadi, update dari banyaknya kasus yang terjadi di Indonesia per tanggal 23 Oktober 2022 atau pada akhir pekan lalu adalah sebanyak 245 kasus yang dinyatakan positif gagal ginjal akut, dan 100% dari kasus ini menyerang anak-anak atau anak-anak berusia di bawah 18 tahun dan sudah memakan korban jiwa sebanyak 141 orang begitu. Kemudian kalau kita melihat dari tindakan pemerintah dan juga dari Badan POM selaku badan pengawas dari obat-obat yang beredar di pasaran atau di masyarakat, memang tindakan yang saat ini diambil adalah untuk menyetop, menghentikan seluruh konsumsi dan juga penjualan obat bentuk sirup di pasaran. Meskipun kalau kita melihat sedikit ke belakang apa yang terjadi pada pekan lalu, memang Badan POM tidak berhenti pada menyetop obat-obat sirup yang dijual di pasaran, tapi terus melakukan uji lab sampai akhirnya pada hari Minggu kemarin, akhir pekan kemarin, Kepala BPOM ini menyampaikan dari 102 obat yang dihimpun oleh Kemenkes dari korban-korban meninggal atau korban jiwa dari penyakit ini ada 102 tercatat begitu. Nah, dari 102 obat yang diuji lab oleh BPOM dinyatakan ada sebanyak 23 produk obat yang dinyatakan tidak mengandung pelarut seperti propilen glikol, kemudian polietilen glikol, sorbitol, dan juga gliserin yang diduga menjadi penyebab dari penyakit gagal ginjal akut. Namun kalau dari informasi yang kami dapatkan, dari yang kami tanyakan secara langsung oleh atau kepada Kepala Biro Komunikasi Kementerian Kesehatan Ibu Siti Nadia Tarmizi, ia menyampaikan meskipun 23 obat ini sudah dirilis atau dinyatakan aman, tidak memiliki zat-zat yang dinyatakan berbahaya, namun dari pemerintah dalam hal ini Kemenkes masih terus menghimbau masyarakat dan juga tenaga kesehatan dan juga farmasi untuk tidak mengkonsumsi atau memperjualbelikan obat sirup terlebih dahulu, karena memang uji lab ini masih terus dilakukan dan masih dalam proses pengembangan. Berikut penjelasan lengkap dari Kepala Biro Komunikasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Siti Nadia Tarmizi. Di dalam penelusuran dan pengkajian ya, karena kita kan juga belum bisa secara langsung memastikan, karena di sisi lain Badan POM tentunya melihat ada kadar zat tertentu yang melebihi batas daripada batas normal, yang ini tentunya nggak boleh ya. Nah, tentunya ini sudah dilakukan penarikan oleh Badan POM ya, tapi kemudian untuk apakah ini sanksi ataukah untuk ini harus ditelusuri, atau tentunya harus kita lihat lagi ya aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh Badan POM. Karena ini kan proses produksi ini kan produksi per batch. Bisa saja dalam proses produksi itu terjadi proses produksi yang tidak memenuhi standar, tapi ini sesuatu hal yang tidak bisa dikontrol ya, atau tidak bisa dikendalikan karena ini kan senyawa kimia ya. Nah, jadi ini tentunya perlu penelusuran ataupun kita lihat aturan-aturan lain yang ada. Sementara di anak kita menemukan zat etilen glikol, tapi kita belum tahu apakah zat etilen glikol yang kita temukan ini kadarnya memang betul-betul jumlah kadar yang bisa menyebabkan kerusakan gagal ginjal. Makanya ini masih terus berkembang. Makanya kita selalu mengatakan ini lebih pada antisipatif ya, untuk mengurangi jumlah yang kemungkinan bisa sakit dan mencegah supaya jangan sampai kematian terus terjadi. Ya, Syafina dan juga pemirsa, karena memang musibah atau kondisi yang terjadi ini menyerang anak-anak dan menimbulkan kemarahan di tengah masyarakat di Indonesia, dari Kementerian Kesehatan pun masih belum bisa menunjuk siapa yang bertanggung jawab atas kondisi ini begitu. Karena Kementerian Kesehatan dalam hal ini pemerintah ini masih terus menelusuri apa yang bisa diperbaiki dan masih berfokus pada step atau langkah penanggulangan itu sendiri agar tidak bertambah banyak kasus dan juga korban jiwa
yang terjadi akibat kondisi ini. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan dari kantor Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Jakarta. Kembali ke Syafinat di studio. Ya, terima kasih Dina atas laporannya. Selamat bertugas kembali.